Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel pengetahuan. Channel yang berbagi pengetahuan dan sudut pandang seputar kehidupan yang akan menemani kita semua dalam beberapa menit ke depan. Di kesempatan kali ini, channel pengetahuan akan berbagi beberapa sudut pandang yang bisa dijadikan pegangan atau setidaknya menambah pengetahuan kita semua. Nah, sadarkah kita bahwa kunci atau pegangan yang tepat sangat berperan penting dalam meraih apa yang kita harapkan. Tetapi kenyataannya sebagian dari kita bingung dan bahkan tidak tahu langkah-langkah yang diperlukan, atau bahkan tidak bisa berbuat apa-apa atas apa yang diharapkannya. Tidakkah menurut teman-teman kita hanya berkhayal? Berikut channel pengetahuan sudah merangkum beberapa langkah-langkah yang wajib untuk mencapai apa yang diharapkan. Yang pertama, mengukur kemampuan diri sendiri atau percaya diri. Percaya diri adalah manifestasi dari apa yang telah kita ukur, yaitu kemampuan diri sendiri. Di sini saya menyarankan pentingnya mengukur kemampuan diri sendiri, mengetahui kemampuan diri sendiri, atau bidang apa yang diminati oleh teman-teman dalam tanda kutip yang realistis. Realistis tidak hanya membawa kita pada apa yang akan terwujud dari yang kita harapkan, ia juga menghadirkan sisi kejujuran dalam diri manusia. Di sini saya menekankan bahwa realistis itu contohnya seperti seseorang yang punya berat badan 50 kilo. Dia tidak mungkin menjadi petarung kelas berat walaupun berlatih sekeras apapun. Atau contoh lain, seseorang dengan IQ di bawah rata-rata ingin menjadi seorang ilmuwan. Yang kedua, target. Setelah teman-teman sudah menyimpulkan kemampuan masing-masing yang realistis, maka menetapkan apa yang menjadi target itu sendiri adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Target sendiri merupakan motivasi alami karena keberadaannya menimbulkan imajinasi atau sensasi yang berkobar, biasanya disebut dengan hasrat, yang akan teman-teman sadari dengan sendirinya jika teman-teman melihatnya. Hasrat sendiri atau keinginan yang kuat dipercaya dalam ilmu pengetahuan adalah mesin penggerak sejati dalam setiap pencapaian. Nah, target itu sendiri bisa digambarkan ketika kita akan memanah. Yang harus kita perhatikan adalah target papannya. Nomor 3, kerja keras. Secara harafiah, kerja keras adalah kegiatan kerja yang dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah. Di sini poin penting yang kami coba untuk sampaikan adalah kami menekankan bahwa kerja keras lebih pada proses kerja dan durasi kerja yang tidak pada umumnya. Kita mengetahui jam kerja pada umumnya adalah 8 jam per hari. Jadi kesimpulannya kita harus bekerja melebihi jam kerja pada umumnya. Ya bisa 9-10 jam sehari atau lebih juga nggak masalah. Proses kerja atau metode yang tepat adalah poin penting sebagai penentu hasil yang membedakan dari apa yang dikerjakan. Contoh sederhananya adalah seorang penjual yang menunggu pembeli dibandingkan dengan penjual yang mencari pembeli. Di sini kita bisa tahu siapa yang akan mendapatkan hasil sesuai target setiap harinya. Sudah jelas penjual yang mencari pembeli bukan yang menunggu pembeli. Nomor 4, komitmen. Komitmen merupakan perjalanan atau rute yang akan dilalui sejak kita memutuskan sebuah keputusan, mulai dari awal hingga kita sampai tujuan. Seseorang tidak akan pernah menyerah jika ia merasa masih sanggup. Jadi dalam komitmen juga dibutuhkan semangat. Nah, semangat sendiri bisa teman-teman dapatkan dari kerabat dekat, doa, ataupun motivator-motivator terpercaya menurut teman-teman tentunya. Langkah-langkah di atas merupakan inspirasi dari sebuah buku atau kutipan yang dimana terdapat sebuah pertanyaan di dalamnya, yaitu harus lari bagaimanakah pada perlombaan 200 meter untuk menjadi pemenang, yang dimana penentu pemenangnya adalah larinya yang paling lurus. Jadi, tahukah teman-teman bagaimana caranya agar kita berlari dengan lurus untuk keluar sebagai pemenangnya? Tulis di kolom komentar jawaban versi kalian sendiri ya. Jawaban versi channel pengetahuan dari pertanyaan di atas
adalah lari dengan melihat satu titik di garis finishnya. Tentu teman-teman bertanya, terus apa hubungannya lari dengan melihat satu titik di garis finish dengan kunci sukses? Begini penjelasannya. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti lomba lari tersebut, tentunya kita menginginkan kemenangan. Begitu juga dengan harapan kita, yang telah kita putuskan sebagai target di kehidupan nyata, atau harapan bisa terwujud secepatnya. Dan dari jawaban lomba lari 200 meter tadi, bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan nyata yang dimana itu adalah keinginan atau harapan. Supaya saya menjadi pemenang pada lomba lari tersebut, saya harus mengabaikan semua pandangan di sekitar arena lomba dengan cara tetap melihat satu titik pada garis finish. Sedangkan di kehidupan nyata, supaya harapan kita bisa terwujud, kita harus tetap melihat target awal kita. Sedangkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan target, maka harus segera diabaikan. Misalnya nih, bermain video game berjam-jam lamanya yang tidak berhubungan dengan target kita. Dan ini untuk terlepas dari hobi dan mata pencaharian juga ya. Jadi itulah akhir dari video kali ini. Jika teman-teman punya sudut pandang lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jika merasa mempelajari sesuatu yang baru dari video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Akhir kata, semangat dan terima kasih.